Oke. Nah, jadi silakan diklik linknya. Nah, pasti langsung aja. Nah, kalau misalnya teman-teman udah klik linknya seperti di materi yang sebelumnya, kita langsung klik gunakan template-nya ya. Jadi gunakan template-nya, nanti akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini udah banyak sih yang share hasil tugasnya ya ke Mbasti dan di grup diskusinya. Nah, jadi buat teman-teman, menggunakan template yang satu ini yang Mbasti bagikan di kolom komentar, itu ingat ya, bukan foto testimoni dan bukan foto tulisan tulisan keterangan produk gitu. Jadi ini foto produknya teman-teman. Oke, beda dengan dua template yang sebelumnya. Dua template di materi yang kemarin itu bebas mau foto apa aja, mau foto pribadi atau mau foto foto kegiatannya teman-teman, foto produknya teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman yang misalnya nih, saya nggak jualan produk nih Basti, jadi saya nggak boleh pakai template yang ketiga ya. Nah, bukan nggak boleh, tapi tidak masuk kita, nggak masuk sama konsepnya. Jadi konsepnya ini karena Basti lihat ya, rata-rata yang kirim tugas itu ada yang all shoppers gitu ya. Jadi makanya Basti bikin template yang mengarah ke iklan kayak gitu. Oke ya, langsung saja di sini yang kita pilih itu foto. Jadi ada sekitar 6 foto yang kita akan pakai. Nah, misal contoh nih, Basti mau ngiklanin. Jadi kalau teman-teman lihat ini albumnya banyak gitu ya. Nah, kita tinggal cari aja sesuai dengan kategorinya ya. Misal contoh, di sini Basti Nah, di sini Basti jualannya misalnya ini nih, foto baju gitu, misalnya baju. Nah, Basti pilih 6 gambar yang akan dimasukkan. Nah, kalau sudah, seperti biasa, klik berikutnya, seperti video tutorialnya Basti sebelum-sebelumnya, klik berikutnya di sebelah pojok kanan bawah. Tanda panah warna hijau, warna putih, background hijau. Nah, kita tunggu sampai masuk di sini. Nah, oke. Jadi lebih bagusnya itu teman-teman masukkan foto produk. Kalau foto testimoni itu nggak masuk ya, apalagi kalau kayak percakapan di WA, nah itu nggak masuk gitu ya. Nah itu yang Basti mau sampaikan ke teman-teman jika menggunakan template yang satu ini. Jadi Basti bikin konsepnya yang memang untuk penampilan produk atau katalog produknya teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya di sini Basti mau jawab pertanyaan. Basti gimana caranya untuk menghilangkan logo CapCut-nya di pojok kanan atas. Nah di sini teman-teman lihat ya, ada logo CapCut di pojok kanan atas. Nah, gimana sih caranya untuk menghilangkan si logo CapCut-nya ini? Nah, jadi caranya seperti ini. Teman-teman edit dulu, udah kalau misalnya udah fix sudah diedit, teman-teman edit juga teksnya, jangan lupa ya di sini ganti misalnya harganya berapa, kemudian nama tokonya teman-teman atau nama akun Instagramnya teman-teman silahkan diketik di sini ya. Kemudian harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, ini harganya berapa, dan sampai seterusnya gitu ya. Kemudian di akhir teman-teman tinggal tambahin misalnya kemeja ini cocok untuk semua orang. Jadi di sini teman-teman juga edit sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Oke ya. Nah, kalau sudah, kita klik ekspor ya. Pasti pelanin sedikit lagi ya speednya, biar teman-teman nggak keburu juga. Nah, untuk menghilangkan logo CapCut yang ada di pojok kanan atas, teman-teman tinggal klik ekspor. Nah, klik ekspor. Kemudian di sini ada tulisan ya, ekspor tanpa tanda air ya. Ekspor tanpa tanda air. Jadi kita nggak klik bagian tulisan ekspor yang ada di bawah.
Ini bukan ya. Jadi yang kita klik itu adalah ekspor tanpa tanda air, bukan ekspor yang ada di bagian bawah. Nah, ini mengarah ke TikTok nggak sih? Nah, itu nggak masalah. Ya, nanti teman-teman kalau nggak mau upload ke TikToknya bisa di back aja atau diklik tanda silang aja gitu. Nah, kita klik ekspor tanpa tanda air, kita tunggu ekspornya sampai 100%. Nah, kalau udah 100% nanti akan muncul otomatis ke TikTok. Nah, kalau udah proses masuknya ke TikTok, nanti teman-teman klik aja tanda silangnya kayak gitu. Nah, itu pertanyaan dari peserta yang pengen menghilangkan logo CapCut di pojok kanan atasnya atau watermark-nya itu. Kita tunggu sampai 100% ya. Sambil Mbak jelasin, silakan ditulis di kolom komentar pertanyaannya teman-teman. Nah, kalau dia otomatis beralih ke TikTok, kalau sudah muncul seperti ini, nah teman-teman nanti tinggal lihat aja, ya, pasti akan muncul tanda silang tuh. Nah, kalau udah muncul tanda silang seperti itu, teman-teman tinggal klik tanda silang yang ada di sini. Nah, tanda silang aja. Jadi batal masuk ke TikToknya. Kita back dan kembali ke aplikasi CapCut-nya. Gitu. Jadi itu masuk ke galeri kita. Jadi kita coba buka galeri kita. Nah, ini videonya sudah masuk. Oke ya, jadi seperti itu untuk menghilangkan logo CapCut yang ada di pojok kanan atas. Karena ada beberapa video juga yang pasti sudah lihat, itu ada logo CapCut-nya di pojok kanan atas ya. Jadi kemungkinan pada saat diekspor itu klik ekspor tulisan yang tanpa tanda air. Nah, oke ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang nanya, nah ini bentar. Nah, ini saya mau kasih lihat ke teman-teman. Bentar. Ada tadi ya yang udah dikirim. Kayaknya masuk di HP yang satunya deh. Oke. Nah, di sini Mbak Sti juga mau jelasin ke teman-teman semuanya. Nah, kalau misalnya gambarnya itu teman-teman misalnya ambil dari screenshotan atau ambil dari contoh ya. Contoh Mbak Sti mau kasih gambar yang bentar, gambar produk. Nah, ini teman-teman biar hasilnya bagus ya. Hasil editingnya juga bagus. Nanti teman-teman ikuti aja step by step yang pasti kasih ya. Nah, misal contoh, biasanya kan kita ya, biasanya kita ambil gambar. Tuh, kalau misalnya teman-teman ambil gambar itu dari screenshotan. Nah, nanti itu hasilnya akan seperti ini sesuai dengan keadaan screenshotannya ya. Nah, misal contoh Basti, nah ini screenshot, nanti Basti masukkan ke foto produknya, ke template-nya. Nah, Basti cari lagi ini seperti yang video ini ya yang Basti share. Nah, ini ada beberapa yang menurut Basti itu tidak sesuai sama template yang diberikan. Nah, kayak gini ya. Nah, di sini kan dia square atau kotak. Nah, kemungkinan ini pakai gambar yang screenshotan atau mungkin gambarnya square. Jadi kita nanti tinggal diperbesar kayak gitu. Nah, Basti coba masuk ke template yang ini ya. Oke, nah di sini kita masukkan, gunakan template-nya. Di sini Basti pakai
foto yang ini dan yang ini. Contoh, ini aja ya. Terus, oke. Selanjutnya, kita lihat dulu previewnya. Nah, karena gambarnya yang Basti mau tampilin, si gambar si kapal apinya aja, yang lainnya itu enggak. Nah, cara editnya adalah teman-teman pilih bagian foto yang ingin diedit. Nah, di sini teman-teman misalnya foto gambar pertama ya. Nah, di sini kita klik dan pilih edit. Nah, klik edit, lalu di sini teman-teman pilih bagian pangkas. Ya, pilih bagian pangkas. Nah, kalau sudah masuk di pangkas, kita perbesar. Pakai zoom 2 jari gitu. Nah, misalnya Basti cuma pakai yang sebelah sini. Oke. Nah, selanjutnya kita konfirmasi. Ini sudah sesuai. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini gambar kedua, sama klik edit, lalu pangkas, dan pilih. Nah, misalnya nih Basti, saya mau besarin, tapi keseluruhan saya mau tampilannya bagus gitu. Nah, jadi teman-teman bisa menampilkan yang penting saja pada objek tersebut. Misalnya dari segi kalau baju detailingnya dari jahitannya atau apanya, atau kalau makanan atau kalau minuman, nah biasanya tuh kita apalagi kalau kayak gini ya, ini kurang pas ya karena kalau saya mau pasin tulisannya itu muncul. Nah, kalau gambar screenshotan, nah pasti cuma pakai fokusin ke mereknya saja dan gambarnya. Nah, jadi kalau orang lihat, ya pasti udah tahu. Gitu. Nah, ini masih ada putih-putihnya. Kita edit lagi dan diperbaiki. Oke ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa, wah ini gambar saya hasil pada saat dilihat, hasilnya kok kotak ya, nggak keseluruhan gitu, nggak satu layar full. Nah, teman-teman bisa edit. Ya, jadi ini juga sama gambar selanjutnya dan selanjutnya. Nah, silakan teman-teman juga kalau mau revisi, silakan direvisi ya. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, pasti cek dulu di kolom komentar. Kakak boleh nggak tahu cara membuat template double layer? Cara membuatnya, wah, jangan ditanya lagi. Cara membuatnya itu gampang banget. Nanti pasti akan jelasin ke teman-teman ya kalau cara membuatnya. Tapi kalau di sini pasti nggak bisa kasih tahu ke teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lain seputar materi kemarin. Ada yang belum praktek karena bingung. Saya belum tahu nih Basti. Saya belum apa namanya? Saya belum bisa karena saya nggak ngerti sama video tutorialnya Basti. Nah, silahkan teman-teman tanyakan di sini ya. Silakan yang ingin bertanya ditulis di kolom komentar atau yang mau bertanya langsung silakan raise hand ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, kita praktek yang lain lagi. Oke, nah kalau ada yang nanya, nah ini sebenarnya sih kalau teman-teman pengen bikin sendiri, itu fiturnya di CapCut udah banyak, udah lengkap. Nah, nanti Basti apa namanya? Basti akan jelasin ke teman-teman nggak malam ini karena takutnya nanti teman-teman kurang paham gitu, apalagi ini nggak ada siaran ulangnya. Nah, takutnya nanti teman-teman, wah tadi Basti klik apa ya? Basti klik apa ya? Nanti Basti buatin video tutorialnya. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Sudah dipakai template yang Basti berikan?
Kak sudah praktek tapi masih belum tahu benar atau tidak, mohon dikoreksi Kak. Coba sudah diupload nggak Mbak Lutfi? Sudah diupload ke sosial media? Sosial medianya apa? Nanti Mbak Sti coba periksa. Template yang ada tulisan itu dikasih dari sana ya? Yes, benar banget. Nanti Mbak Sti juga akan ajarkan bagaimana caranya bikin template seperti itu. Sudah Kak di IG. Nama Instagramnya apa? Coba saya cek. Coba di-share nama Instagramnya. Kalau tidak punya produk digunakan untuk quotes, apa cocok? Nah, kalau untuk quotes-nya, saya nggak ini sih, saya nggak berani bilang cocok karena dia kalau quotes itu harus pakai, kalau apalagi di template ketiga ini, teman-teman harus lihat durasinya karena durasi di template-nya itu kan cepat gitu ya, cepat. Nah, kalau quotes itu nggak masuk. Kalau quotes itu kan wajib diperhatikan dari tulisannya. Wah, ini kebaca nggak sama si orang yang lihat gitu. Gitu ya. Nah, kalau untuk yang di template pertama mungkin saja masuk. Tapi yang template kedua dan ketiga itu nggak masuk. Oke, di sini ada Lutfi Setiarini. Oke, bentar saya cari dulu ya. Lutfi Setiarini. Lutfi Setiarini ya. Lutfi, that's Lutfi, Lutfi Setiarini. Aduh, bener enggak ya? Oh, pakai H. Oke, ini ya. Yang mana nih? Atas apa bawah? Yang atas coba guys dibuka. Oke, ini masih lihat ya. Oke. Coba saya coba lihat lagi ya. Oke, ini bagus sih. Tapi kalau yang apa namanya pojok kanan atasnya ini, nah itu cara ngilanginnya seperti yang Mbak jelasin tadi di awal ya. Coba. Oke, tinggal yang pojok kanan atasnya ya tulisan CapCut-nya kalau misalnya mau dihilangkan. Nah, ikuti cara yang Mbak sampaikan tadi. Ini udah oke sih, Kak Lutfi Setiarini ya. Nah, kalau mau seperti ini, kalau saya saranin ya, biar nggak polos-polos aja. Nah, setelah di apa namanya, setelah teman-teman ekspor dan videonya masuk ke galerinya teman-teman, coba teman-teman perhatikan di mana letak teks yang bagus untuk video ini. Nah, teman-teman bisa mainkan di sana. Ya, bisa mainkan di CapCut, masukkan kembali ke proyek barunya. Nanti pasti akan jelasin juga setelah ini ya. Kalau misalnya ada yang mau bikin, nah seperti yang teman-teman ada yang nanya, kalau quotes masuk nggak? Kalau untuk template pertama itu masuk aja, tapi kalau untuk template kedua dan ketiga itu nggak masuk. Nah, gimana caranya kalau kita mau remake si template yang sudah kita buat, Basti? Oke, nanti Basti akan kasih tahu caranya ya. Tolong siapa nih Mbak Lutfi Setiar ini kirim ke admin videonya atau di grup diskusinya. Nanti Basti cek di sana ya.
saya mau ambil videonya ini untuk dijadikan material bahan editingnya. Saya Mbak Sri minta tolong ya untuk dikirim ke grup diskusi. Nggak ada suaranya katanya. Emang benar? Suara saya nggak muncul nih teman-teman. Ada. Oke, ada ya. Kalau tidak punya produk udah, Mbak saya baru gabung. Cara dapetin template gimana? Oke, ini template-nya Mbak Sti kasih ya. Tapi ntar setelah ini kok Mbak Sti ini ya, Mbak Sti juga kasih ke teman-teman. Nah ini silakan diklik linknya. Oke. Oke, saya cek dulu untuk setor tugasnya Mbak. Bentar. Oh iya. Oke, bentar. Saya cek dulu satu-satu ya. Ini belum, foto saya nggak masuk ya di ininya, di grupnya. Bentar ya, coba saya lihat dulu. Nemu, nanti saya cek lagi ya. Ini ada. Coba di-up lagi Kak, ke siapa ya? Tolong di-up lagi, biar saya langsung nemu. Atau langsung kirim ke nomor Mbak aja ya. Nomor Besti di ini nomornya. Ini ya nomornya. 085962579982. Langsung aja kirim ke Mbak Asti videonya ya. Nomornya di 089 085 962 579 982. Mbak Asti tunggu untuk chatnya. 085962 579 982. Silakan dikirim ke saya ya Mbak Lutfi di nomor yang tadi. Diulang. Diulang ya. Wah, suara saya kok lagi. Bentar. Coba saya 080862579 982. Ini saya tulis di kolom komentar. 085 962 579 982. Oke ya. Itu Mbak Sti udah kirim ke grup atau grup ke kolom komentar. Silakan langsung WA Mbak Sti sekarang. Mbak Lutfi ya. Mbak Lutfi, masih ada nggak? Mbak Lutfi.
Atau teman-teman yang lain yang temanya hampir sama tadi yang Basti kirim. Biar nggak terlalu lama ya. Di sini aja. Daripada Basti tunggu lama ya, Basti download aja videonya. Oke, kita tunggu dulu sampai videonya selesai. Nah, kalau misalnya ini template yang sudah Mbak berikan, teman-teman mungkin bukan all shoppers, bukan apa ya, teman-teman cuma menambahkan kayak gambar-gambar yang random. Teman-teman bisa bikin misalnya quotes, menambahkan ini. Nah, itu bebas dari teman-teman. Selesai ya. Nah, kita masuk ke CapCut. Anggap saja nih, Basti sudah edit template-nya dan hasilnya itu Basti masukkan kembali ke CapCut-nya. Jadi teman-teman beralih ke bagian beranda CapCut-nya ya, atau di bagian menu edit si CapCut-nya itu. Jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di menu edit, klik proyek baru, ya, klik proyek baru yang tanda plus di atas di sini ya, klik tanda plus, kemudian di sini teman-teman masukkan video yang sudah masuk sebelumnya. Nah, di sini Basti masukkan videonya ya. Nah, kemudian klik tambah. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama dilakukan adalah ngecek bagian belakang si watermark CapCut-nya. Di sini ada akhiran ya. Akhiran ini kita klik. Ini karena ini watermark. Jadi di CapCut itu ada dua macam watermark. Ada di pojok kanan atas dan ada di tengah sini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal lihat posisi di mana sih teksnya bagus gitu. Kita tempatin. Nah, ini teman-teman nggak ada siaran ulangnya ya. Tidak ada siaran ulangnya untuk sesi Zoom kita pada malam hari ini. Jadi, Basti harap teman-teman memperhatikan apa yang Basti sampaikan ke teman-teman. Ya. Nah, misal di sini kita mau remake kembali atau kita mau edit kembali template yang sudah diberikan. Nggak mau itu aja. Nggak mau tampilannya seperti itu saja. Nah, caranya kita bisa tambahkan teks. Misalnya, kita cari teks quotes untuk hari ini apa. Atau kita mau cari kata-kata motivasi yang panjang atau yang misalnya apa berbait dua bait atau apa gitu. Nah, itu bisa. Jadi misal contoh ya, Basti cari di Google dulu ya, karena Basti malas untuk merangkai kata-kata. Nah, di sini kita cari aja quotes untuk hari ini. Sini kita cari quotes-nya.
Karena ini tema yang dimasukkan kayak oke ya, kayak gelap di belakang, kemudian oke, kita cari. Nah, ini pasti copy semuanya ya di nomor 4 salin. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Jadi kita lihat dulu video ini yang bulat-bulatannya ini kan ini berjalan. Bulatannya ini kan berjalan. Nah, kita harus perhatikan di mana letak teksnya ini jadi lebih bagus gitu. Nah, kalau saya lihat dari detik pertama sampai detik ketiga, keempat, sampai detik ke-5 itu masih aman bagian atas. Nah, teman-teman lihat ya, perhatikan. Jadi teksnya itu sebesar sini aja. Ya, teksnya itu kita taruh di sini. Jangan juga melebihi karena nanti akan keambil sama sininya. Jadi sampai detik ke-5 itu aman teksnya sampai di sini. Kemudian detik ke-6 nanti teksnya muncul kembali di bagian bawah. Kayak gitu. Biar apa? Biar teksnya tidak mengganggu si bulat-bulatannya ini. Itu teman-teman. Nah, ayo kita mulai dulu ya. Yang pertama, teman-teman klik bagian teks. Nah, setelah klik teks, teman-teman klik bagian tambahkan teks. Nah, setelah klik tambahkan teks, teman-teman ketik masukkan apa yang teman-teman sudah copy tadi. Nah, misalnya ini ya. Tapi ingat, masukinnya itu satu-satu, jangan sekaligus. Nah, caranya biar gampang, misalnya nih, jika hatimu banyak merasakan sakit, nah ini di ini dulu, dipotong dulu di bagian belakang-belakangnya. Jadi klik potong ya, jangan dihapus, tapi klik potong. Nah, misal kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman klik bagian gaya. Ya, klik gaya. Di sini klik bagian ukuran. Ukurannya itu kita sesuaikan ya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan efek, ya teman-teman pilih animasi aja atau apa namanya pergerakan di teksnya atau animasi masuknya keluarnya gitu. Nah, di sini biasanya sih berarti pakai yang berulang-ulang ya, yang berulang. Nah, kemudian di sini kita cari aja yang sesuai. Coba kita cari. Nah, di sini misalnya Basti pakai yang ini atau ini. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, di sini Basti pilih gaya lagi, klik animasi dan animasi masuknya biar bagus gitu ya. Nggak langsung tulisan aja di situ. Nah, di sini Basti cuman pudar masuk aja. Nah, kemudian kita, bentar, ini Basti hapus saja tanda kutipnya, biar nggak ganjil ya. Nah, kita posisikan teksnya di atas ini. Oke. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Kalau mau ganti warna biar ininya bagus, klik gaya. Kemudian di sini ada gaya dan warnanya bisa diganti-ganti. Oke ya. Nah, atau mau pakai kanvas atau latar belakang gitu ya. Nah, ini bisa pakai ini. Biar jelas aja gitu. Nah, kemudian selanjutnya opasitasnya bisa diturunin biar nggak terlalu ngebol, biar gambar di belakang itu juga tetap masih nyatu gitu. Nah, kita mainkan transparannya. Nah, setelah itu kita tambahin lagi tulisannya. Nah, kita tambahin lagi tulisan berikutnya. Oke, misalnya di sini nih. Kita tambahkan lagi teks, tambah teks, lalu masukkan lagi tadi yang sudah kita potong. Nah, kemudian maka belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Nah, jadi maka belajarlah dari rasa sakit itu. Di sini Basti yang untuknya itu nanti Basti tambahin di bagian bawah. Nah, klik potong. Dan ini Basti turunkan di sini biar ada aja ya efek-efeknya.
Oke, kayak gini. Set. Nah, ini juga kita mainkan di gaya animasi masuk, dan ulangnya itu bebas saja dari teman-teman ya, mau pakai apa aja. Oke, ini pasti pakai ini. Dan hasilnya seperti ini. Jadi kita panjangin sampai detik kelima tadi ya. Kan tadi amannya itu di detik kelima, teman-teman. Jadi kita panjangin ini teksnya bagian atas di detik kelima. Set. Misalnya di sini, yang bagian bawah juga sama. Detik kelima. Oke, nah hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya karena di sini masih berjalan, kita selesaikan aja ya. Kalau misalnya udah nyentuh di sini, oh sampai di sini nih, di 5, berapa gitu. Nah, kita panjangin aja sampai situ. Juga. Nah, kemudian lanjut, ya, langsung lanjutkan teksnya itu di bawah. Bisa salin salah satunya, salin aja kayak gini. Nah, kemudian ini dibawa ke atas. Diseret ya, tekan lama sampai berbayang kayak gini, kemudian bawa ke atas, tempelin ke sini. Nah, kemudian kita tulis lagi bagian bawah. Gitu aja teman-teman ya. Gampang banget kok. Tap 2 kali di bagian projectnya, di bagian bawah sini, di tab. Sini ya. Selanjutnya di sini kita ganti lagi tulisannya. Hapus dulu, kemudian tempel lagi untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Nah, di sini kita centang, klik dulu animasinya udah sama ya, udah sama. Biar tadi kenapa Mbak Sti copy aja biar nggak lagi ngatur animasi, nggak lagi ngatur ini. Nah, ini Mbak Sti perbesar dan hasilnya seperti ini. Ini kita panjangin sampai akhir. Atau kalau mau tambah di sini ya, mau tambahin bawah karena di sini udah turun. Di sini Mbak Sti potong atau split, bagi dan hapus. Oke, nah tambahin di sini misalnya di bagian bawah nama akunnya teman-teman, misalnya akun Instagramnya apa, gitu, atau akun TikToknya apa, bisa pakai template aja. Nah, cari media sosial di sini kalau TikTok, nah pakai yang ini aja ya kalau TikTok. Taruh dia di bawah sini. Misal contoh seperti ini, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kita taruh aja di tengah dulu. Ya. Kemudian ini, nah sesuai dengan teman-teman aja ya, posisinya mau diapain, bebas aja dari teman-teman. Nah, misalnya kayak gini. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk meremek dari template yang sudah Mbak Sti berikan. Oke ya, seperti itu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya animasi keluarnya mau dimainkan juga, klik gaya, pilih keluar. Di sini kita klik pudar keluar aja. Nah, kemudian selanjutnya di bagian bawah, gaya, animasi, klik keluar, dan pudar keluar. Dan hasilnya seperti ini. Animasinya bebas saja dari teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman rasa, wah ini saya perlu ini nih, gitu. Nah, ini tinggal mainkan juga animasi keluar, pudar keluar. Udah, gitu. Nah, kalau mau dipendekin lagi, misalnya ini di sini, dan ininya dipanjangin. Oke. Udah selesai, teman-teman. Jadi, cara untuk meremake template-nya itu segampang itu. Jadi, teman-teman lihat aja posisinya. Kalau teman-teman taruh, misalnya ya, contoh. Misalnya, teman-teman taruh nih, teksnya itu di awal,
Di awal itu posisinya sama aja terus di sini misalnya. Di sini posisinya. Coba teman-teman lihat. Terganggu nggak sama si bulat-bulatannya. Jadi tergantung dari teman-teman aja sih. Kalau kalau Mbak pribadi, nah itu mengganggu. Jadi makanya Mbak pilih metode tadi, cari space yang cocok untuk si teksnya itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau nanya apakah bisa seandainya kita edit CapCut pakai PC, terus ditransfer ke HP, apakah juga bisa diaplikasikan template tersebut? Nah, untuk si CapCut itu sendiri, ya ada 3 versi. Ya, ada versi handphone, ada versi HP, ada versi website, dan ada versi PC atau laptop. Ya, tapi ya ada tapinya nih. Nah, kalau untuk versi HP itu bisa menggunakan template. Sedangkan untuk versi laptop dan website itu pure hanya sekedar ngedit aja. Jadi dia nggak bisa untuk edit template atau mengedit template di sana, enggak. Ya, buat template, edit template itu nggak bisa di sana. Dia pure hanya bikin project aja. Ya, dia nggak bisa untuk ngedit template-nya. Banyak yang nggak nanya karena kendala memori HP-nya full. Nah, kalau misalnya memori HP-nya full, sebaiknya teman-teman itu ini ya, teman-teman hapus yang nggak penting-penting aja. Tapi kalau misalnya isinya penting semua, saya angkat tangan nih. Nah, tapi kalau teman-teman mau serius belajar, mau serius berkembang, nah teman-teman ya setidaknya ada yang mungkin aplikasi game atau aplikasi-aplikasi yang jarang banget dipakai kayak aplikasi nonton atau aplikasi apa, nah itu dihapus aja gitu. Maaf baru join nggak dari awal, nanti bisa minta recordnya ya, enggak ya untuk dilihat dari awal. Untuk ini pasti nggak share recordnya ya. Tapi kalau misalnya besok pasti ada kesempatan untuk upload ke YouTube, mungkin kalau bisa kekejar ya mungkin teman-teman bisa lihat. Cuman kalau misalnya pasti nggak kekejar besok untuk uploadnya, mungkin 1-2 hari ya baru bisa lihat recordnya. Kak, maaf mau nanya, bedanya membuat video menggunakan KineMaster sama CapCut apa ya? Aduh, ini pertanyaan yang sulit buat Besti karena memang Besti pakai kedua aplikasi ini. Ini dikirim secara pesan langsung, lagi nggak apa-apa. Nah, kalau untuk kalau saya ditanya ya, bedanya membuat video menggunakan KineMaster sama CapCut apa? Bedanya kalau KineMaster itu punya aset-aset atau stiker-stiker tersendiri atau efek-efek tersendiri, itu aja bedanya. Kalau untuk tools-toolsnya saya rasa lebih bagus, apalagi kalau pakai remove background-nya itu atau kunci chroma-nya pasti lebih intens, lebih bagus di CapCut dibanding KineMaster. Ini bukan membandingkan, tapi pasti pakai kedua aplikasi tersebut. Karena enaknya itu saya kasih tahu ke teman-teman yang mana yang enak, ya, yang mana yang bagus, yang mana yang menurut kita itu mudah digunakan oleh orang lain. Makanya Basti sebelumnya kan materi-materi Basti itu pakai KineMaster. Sebelum Basti beralih ke CapCut, karena semakin Basti lihat itu perkembangannya si CapCut itu semakin bagus. Karena apa? Karena CapCut berani menggandeng TikTok untuk saling berintegrasi atau saling terkait gitu satu sama lain. Jadi makanya Basti langsung beralih ke aplikasi ini dan emang benar enak dan fiturnya juga lengkap. Kemudian kalau untuk hasilnya juga lebih maksimal si CapCut-nya. Nah itu menurut Basti, tapi nggak tahu kalau menurut orang lain kalau lebih enak pakai KineMaster mungkin karena sering pakai itu, nah itu beda lagi. Nah kalau misalnya Basti ditanya yang mana bedanya,
karena Besti pakai keduanya, dan itu Besti pakai KineMaster sudah sejak tahun 2000 berapa gitu ya, Besti sudah pakai. Nah, ini CapCut Besti pakai 5 tahun terakhir. Nah, tapi sebelum itu Besti nggak terlalu pakai karena mungkin fiturnya belum selengkap sekarang. Nah, pas Besti lihat itu fiturnya semakin bertambah, semakin bagus juga pengembangannya. Nah, pasti beralih ke CapCut. Oke ya. Tadi saya praktek bingung, apa harus, maksudnya apa nih? Apa harus 2 HP-nya? Enggak. Jadi untuk praktek itu teman-teman, kalau boleh Basti saranin ya, Basti saranin untuk memahami videonya terlebih dahulu. Oh, di video detik 1 sampai detik, misalnya di video detik 1 sampai menit ke-5, teman-teman sudah paham, oh ini ya yang harus dilakukan. Teman-teman praktek dulu. Kalau udah paham, nah sebentar lanjut lagi gitu. Teman-teman lihat, oh tadi saya terakhir pahamnya di menit keberapa ya? Oh menit ke-5. Nah kita play lagi di menit ke-5. Menit ke-5 misalnya teman-teman dengar, oh saya paham nih maksudnya. Nah teman-teman praktek lagi. Nah seperti itu, biar apa? Biar teman-teman bisa mencerna lebih bagus lagi dan bisa praktek lebih maksimal lagi. Ya, seperti itu. CapCut harus online ya Mbak? Yes, benar. CapCut harus online. Mbak boleh pilih salah satunya, kita pakai CapCut aja atau harus keduanya? Kalau saya pribadi, untuk sekarang itu cuma menggunakan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi CapCut saja, karena fiturnya sama aja. Kecuali kalau misalnya ada transisi atau ada efek yang nggak ada di aplikasi CapCut, baru mesti pakai aplikasi KineMaster. Gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Aku baru masuk Kak, nggak lihat dari awal. Oke ya, jadi pembahasan kita Mbak Jaine bisa bertanya ya. Misalnya ada yang nggak bisa nggak bisa dikerjakan atau masih bingung dari video tutorialnya Basti, silakan bertanya ya. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Nanti saya coba pakai CapCut. Soalnya tadi download belum bisa, efek memori kurang mendukung. Oke ya, jadi bisa dihapus dulu aplikasi yang lainnya. Kalau mau coba dulu aplikasinya, jangan keterusan ya. Karena saya mau kasih bocoran nih ke teman-teman. Saya mau kasih bocoran ke teman-teman bahwa di aplikasi CapCut itu metode dari perekrutan kreatornya, alias teman-teman bisa bikin template juga seperti yang Basti buat, bisa di-share ke orang lain, itu bisa dapat cuan di sana. Ya, teman-teman bisa dapat cuannya ketika teman-teman menjadi seorang kreator di CapCut itu sendiri. Jadi kalau mau coba-coba untuk berkarir di CapCut, ya apa salahnya gitu. Nah, karena alhamdulillah sudah banyak sekali yang merasakan efek dari si hasil kreator ini. Nah, ada yang berpenghasilan setiap minggu minimal 10 juta. Nah, itu nggak bisa di ini ya. Ini pasti bukan main nih, bukan cuma sekedar ngomong. Nah, teman-teman Basti itu sudah banyak yang berpenghasilan di atas 10 juta per minggunya. Hanya edit template ya, yang seperti teman-teman lihat, yang seperti teman-teman pakai, dan mungkin teman-teman rasa, wah saya lihat template-template yang ada di CapCut itu keren-keren gitu. Nah, nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat seperti itu. Oke ya. Nah, dan Basti mau sampaikan juga ke teman-teman bahwa kelas RNPYM ini itu ada kelas lanjutannya, yaitu kelas BRM, artinya Beauty Rinse Makeover. Nah, di kelas BRM ini nanti teman-teman akan belajar, ini ya, Basti kasih lihat dulu ke teman-teman. Mana tuh? Kita lihat dulu ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di kelas BRM atau Beauty Reels Makeover nanti. Nah, ini adalah kelas lanjutan dari RMVM ya. Ini bentar.
Mbak Asti keluarin dulu. Buka dulu ya. Nah, ini materinya yang akan nanti teman-teman bentar. Bukan ininya ya, bentar saya buka dulu bagian ya. Saya cek dulu di grup.
Oke, suara saya kembali ya. Nah, pasti mau ulang kalau gitu. Saya lihat dulu pertanyaan dari teman-teman ya. Gak ada suaranya. Panggilan. Mas, CapCut sering banget update ini bikin proyek-proyek yang tersimpan, kadang foto-foto videonya hilang sebagian. Itu kalau di Basi sih enggak ya. Alhamdulillah enggak. Itu tergantung dari teman-teman. Foldernya misalnya yang dimasukkan itu kalau Basi sendiri ya itu Basi satuin biasa aja. Kalau untuk yang project ya. Nah, tapi kalau untuk edit-edit biasa aja ya ambil dari fitur download aja. Tapi kalau misalnya mau aman, bikinkan satu folder. Gitu. Nanti akan belajar ya, Mbak Indra ini saya masih bingung cara bikin tulisannya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini hilangnya dari jam berapa? Oke, Mbak sih mau ulang ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut di kelas BRM Batch 2, nah itu bisa banget ya. Teman-teman bisa langsung hubungi orang-orang yang kasih link ke teman-teman. Nah, jadi berapa harganya? Untuk harganya itu sendiri, kami kasih spesial buat teman-teman, itu di harga 157.000 saja. Nah, 157.000 teman-teman sudah belajar 4 hari ya. 4 hari itu teman-teman akan belajar di hari pertama tentang bagaimana cara memasukkan foto, bagaimana caranya menyesuaikan ukuran foto, bagaimana cara memasukkan sound viral, dan lain-lain. Teman-teman sudah lihat tadi ya, dan akan kami share juga di grup diskusinya masing-masing dan di grup materinya ya, apa saja yang akan teman-teman dapatkan ketika join di BRM Batch 2 ini. Alhamdulillah kita sudah buka BRM Batch 1 kemarin, alhamdulillah berhasil, sudah mencetak beberapa kreator yang benar-benar hasilnya itu luar biasa dari materi yang kita berikan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen gabung di Batch 2 ini, teman-teman nanti akan mendapatkan juga materi update-nya, yaitu cara membuat template sendiri, nah kemudian cara membuat cara membuat si covernya dan cara membuat overlay-nya. Jadi nanti pasti akan membahas 3 materi baru di kelas batch 2 itu. Harganya sama, yaitu 157.000 untuk teman-teman semuanya bisa masuk kelas BRM. Jadi bagaimana cara ordernya? Silahkan teman-teman hubungi orang yang memberikan link ini ke teman-teman, dan jangan lupa bilang saya mau gabung di kelas BRM batch 2 nih, saya pengen buru-buru masuk ke grupnya gitu. Oke ya, kita akan mulai belajar nanti, akan kami infokan juga sampai tanggal berapa promo ini berlangsung. Jadi ini promo harga 157.000 terbatas ya, sampai tanggal akan diinfokan di grup materi. Oke ya, jadi untuk malam hari ini saya rasa cukup sekian. Semoga apa yang Besti berikan bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa setor tugasnya biar teman-teman berkesempatan untuk masuk ke kelas lanjutannya Besti secara gratis ya, alias nggak bayar. Jadi buat teman-teman yang mau masuk di kelasnya Besti, nah silakan ikuti challenge-nya. Siapa tahu itu kesempatannya teman-teman itu sebagai hadiah buat teman-teman, ya silakan ya untuk kerjakan tugasnya. Oke, saya ulangi, untuk harga kelas BRM atau Beauty Reels Makeover itu hanya 157.000 saja. Jadi buat teman-teman yang pengen ikuti kelasnya, insya Allah kita akan buka per malam ini tanggal 30 September. Jadi harganya 157.000. Silakan hubungi teman-teman yang kasih link Zoom ini, atau bisa tanya di grup diskusinya masing-masing. Oke ya, Besti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya dan sampai jumpa di kelas BRM Batch 2-nya.